Selamat pagi anak Bapak kelas 10 IPA dan 10 IPS ya. Kali ini kita akan membahas materi mengenai sifat-sifat operasi fungsi inverse ya. Setelah sebelumnya kita sudah belajar mengenai menentukan rumus fungsi inverse ya dari suatu fungsi. Pada pertemuan kali ini Bapak memohon maaf ya karena tidak bisa melaksanakan pembelajaran via Zoom with meeting ya. Jadi kali ini Bapak hanya memberikan video pembelajaran dan Bapak harap apa yang Bapak berikan materi pada pagi hari ini bisa kamu pahami ya. Namun apabila ada yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan melalui classroom ya. Oke, jadi kita mulai. Yang pertama ada sifatnya yaitu begini ya. Jadi misalkan ada fungsi f, sudah, baru ada fungsi identitas ya. Jadi fungsi identitas dalam komposisi simbolnya adalah i, x itu sama dengan x. Inilah rumus fungsinya. Jadi rumus fungsinya ix sama dengan x. Baru f inverse itu adalah inverse dari fungsi f. Maka berlakulah sifat. Yang pertama, fungsi f dikomposisikan dengan inverse-nya, itu hasilnya pasti sama dengan x, yaitu identitas. Atau sebaliknya, inverse fungsi f jika dikomposisikan dengan fungsi f, maka hasilnya sama dengan x, ya, yaitu juga identitas. Maka di sini berlaku sifat komutatif. Nah, pada pertemuan terdahulu, Bapak menjelaskan bahwa sifat komutatif itu tidak berlaku pada operasi fungsi komposisi. Di sini berlaku jika jika yang dikomposisikan itu adalah dua fungsi yang saling inverse ya. Jadi f dikomposisikan dengan f inverse itu sama dengan f inverse dikomposisikan dengan f, yaitu sama dengan x, yaitu identitas. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini intinya aja ya Bapak terangkan. Jadi ada fungsi f diinverskan. Jadi inverse dari fungsi f itu jika diinverskan kembali, maka dia kembali ke fungsi awal atau fungsi mula-mula. Ya, jadi suatu fungsi inverse diinverskan kembali, maka hasilnya adalah fungsi mula-mula. Jadi misalkan ada soal diketahui inverse dari suatu fungsi, ditanya fungsi awalnya, maka kamu inverskan kembali ya, agar ketemu rumus fungsi mula-mula. Sifat yang ketiga itu adalah inverse dari fungsi komposisi. Jadi misalkan ada g.f diinverskan, maka hasilnya adalah terbalik penulisannya, yaitu f inverse komposisi g inverse. Ya, sekali lagi, jika ada g.f diinverskan, maka hasilnya menjadi f inverse g inverse. Jadi ini berlaku dua arah ya. Jadi bentuk kiri bisa ke kanan, bentuk kanan juga bisa ke kiri. Jadi jika ada soal f inverse g inverse, maka ini bisa diubah menjadi g.f baru diinverskan. Ya, jadi sifat-sifat ini digunakan perlu kamu pahami karena dalam menggunakan soal kita terbantu jika kita menguasai ketiga sifat ini. Untuk lebih jelas kita lihat contoh pertama ya. Ada fungsi f inverse ya, fungsi f inverse 3x kurang 2 sama dengan 6x tambah 1. Yang ditanya adalah rumus fungsi si fx-nya. Oke, jadi diketahui inverse-nya, ditanya fx, maka kita gunakan sifat yang kedua tadi. Tetapi menjadi permasalahan ini masih f inverse 3x kurang 2, bukan f inverse x. Jadi harus kita kerjakan lagi ini seperti yang sudah Bapak terangkan sebelumnya dengan pemisalan ya. Jadi Bapak tulis dulu f inverse ya, 3x dikurang 2 sama dengan 6x ditambah 1. Maka ini harus kita misalkan ya. Maka misal 3x kurang 2 itu sebagai variabel baru, misalkan a, maka 3x sama dengan a ditambah 2 ya. 2-nya letak ke kanan, maka x sama dengan a ditambah 2 dibagi dengan 3. Maka berubahlah menjadi f inverse a sama dengan 6, x-nya diganti jadi 6 kali a ditambah 2 per 3, baru hasilnya ditambah dengan 1, maka sama dengan, ini kita sederhanakan ya, tinggal 2, maka distributifkan jadi 2a ditambah dengan
4 ya, baru ditambah dengan 1. Maka diperolehlah 2A ditambah 5 itu adalah rumus fungsi F inverse A. Berarti rumus fungsi F inverse X itu sama dengan 2X ditambah 5. Oke, bagaimana mengembalikannya ke rumus awal ya? Berarti gunakanlah sifat yang kedua tadi yang Bapak terangkan, yaitu jika ada F inverse ya, diinverskan kembali, maka dia kembali ke fungsi awal. Maka ini harus diinverskan kembali ya. Oke, kita lihat langkah berikutnya adalah berarti F inverse X tadi Bapak tulis kembali ya, 2X ditambah 5. Maka ini diinverskan ya, ini juga harus diinverskan. Oke, berarti F inverse diinverskan, dia kembali ke Fx sama dengan inilah apa inverse dari 2X ditambah 5 ya. Jadi bagaimana cara mencari inverse-nya? Ingat lagi materi inverse, yaitu anggap dia Y ya, 2X ditambah 5. Berarti jadi Y dikurang 5 sama dengan 2X. Berarti Y kurang 5 per 2 itu sama dengan X ya, atau ya X sama dengan Y dikurang 5 per 2. Berarti inverse-nya ini ya, berarti kita anggap ini F inverse X sama dengan X ya kurang 5 per 2 ya. Jadi artinya inverse dari 2X tambah 5 itu ini ya. Berarti jawabannya adalah X dikurangi 5 per 2. Inilah rumus awal dari fungsi F ya. Bisa dipahami ya, jadi inverse dari 2X tambah 5 ini ya. Jadi kenapa ini ada F inverse? Nah, simbol aja, bisa kamu ganti ini menjadi ya kapan boleh ya. Oke, kita lanjut. Kita lihat contoh yang kedua. Ya, di sini dikatakan ada Fx, ada Gx. Yang ditanya adalah inverse dari ya F.Gx. Oke, proses pengerjaannya ini bisa dengan dua cara, yaitu kamu cari dulu komposisi F.G baru diinverskan. Tetapi karena kita sudah belajar tadi sifat ya, jadi ditanya adalah F.G diinverskan ya. Oke, ini sama dengan apa sifatnya tadi? Berarti G inverse dot F inverse boleh ya, atau kamu komposisikan dulu baru diinverskan juga boleh ya, terserah kamu mau menggunakan cara yang mana. Oke, Bapak coba ya dengan G inverse komposisi dengan F inverse. Berarti kamu harus cari inverse dari kedua fungsi ini ya. Atau mau langsung F.G dulu baru diinverskan kan boleh ya. Kita kerjakan dulu pakai cara yang pertama ya, yaitu kamu cari F.G-nya ya. Berarti F.G X itu sama dengan F.G X ya. Berarti si Gx masuk ke fungsi F ya, berarti menjadi 3 dikali 4x dikurang 5 ya per 2x ditambah 1 baru ditambah dengan 4. Oke, berarti kita distributifkan 12x dikurangi 15 per 2x ditambah 1 baru kita samakan, ini tambah 4 ya. Kita samakan penyebutnya ya, berarti di sini Bapak buat 2x tambah 1, di sini kali 2x tambah 1 ya. Jadi kalau ini dicoret kan 1 kali 4 tetap ya. Berarti menjadi 12x kurang 15 ditambah, ini distributifkan 8x ditambah 4, seluruhnya ini karena penyebutnya sudah sama berarti per 2x ditambah 1. Berarti diperolehlah 12x ditambah 8x yaitu 20x ya, negatif 15 tambah 4 berarti negatif 11 per 2x ditambah 1. Itulah rumus fungsi F.G X. Karena ditanya inverse-nya, berarti kita gunakan ya pemahaman kalian pada pertemuan sebelumnya. Ini ada cara cepatnya ya, berarti ini pindah ke sini berubah tanda, ini juga pindah ke sini berubah tanda. Maka diperolehlah inverse dari F.G itu sama dengan apa? Ya, sama dengan negatif
ya, negatif X dikurangi 11, oke, per 2X ya dikurangi dengan 20 ya. Itulah rumus fungsi untuk jawaban ini ya, jawaban soal nomor 2 inverse-nya. Inilah dia. Oke, bagaimana kalau kita menggunakan sifat ya, berarti harus kita cari inverse-nya satu persatu. Kita buktikan apakah hasilnya sama. Oke, kita kerjakan cara kedua. Ya, berarti kita cari inverse dari si G baru inverse dari si F. Oke, inverse dari si F ya, F inverse itu sama dengan, ya berarti jadi cara singkatnya kemarin udah Bapak terangkan ya, jadi X kurang 4 per 3. Oke, G inverse-nya itu sama dengan, ya pindah ya, berarti jadi min X dikurang 5 per 2X ya dikurangi dengan 4 ya. Satunya pindah ke posisi 4 berubah tanda, 4-nya pindah ke 1 berubah tanda. Maka yang ditanya adalah ini G inverse komposisi F inverse. Maka G inverse komposisi F inverse X artinya apa ini? G inverse fungsi F masuk ke ya, fungsi F inverse masuk ke G inverse. Berarti ini masuk ke sini. Oke, berarti sama dengan ya. Bapak tulis di sini ya, berarti sama dengan berarti menjadi min negatif ya. Negatif X-nya ini berubah jadi ini. Berarti negatif dari X dikurang 4 per 3 dikurang 5 ya per seluruhnya 2 dikali X kurang 4 per 3 dikurang dengan 4 ya, berarti menjadi ini menjadi kalikan negatifnya ke dalam, berarti jadi negatif X ditambah 4 per 3 kurang, samakan penyebutnya ini Bapak buat 15 per 3 ya, per ini kalikan ke dalam menjadi 2X sudah dikurang 8 per 3 dikurang 12 per 3. Maka diperolehlah sama dengan ini sudah per 3 seluruhnya menjadi negatif X ditambah 4 ya, 4 dikurang 15 berarti negatif 11 ya. Bapak ganti aja ini, berarti menjadi negatif X kurang 11 per 3 per ini, jadi kita operasikan jadi 2X kurang 8 kurang 12 berarti kurang 20 per 3. Oke, ini kita ubah menjadi perkalian, maka ini jadi saling habis ya, berarti menjadi min X kurang 11 per 2X kurang 20. Inilah rumus fungsi G inverse dot F inverse. Oke, kita cek apakah hasil cara pertama dengan cara kedua itu sama ya. Oke, kita lihat di sini. Oke, jawabannya sama ya. Di sini min X kurang 11 per 2X kurang 20. Jadi sama. Jadi terserah kamu mau menggunakan mana. Mau dikomposisikan dulu baru diinverskan boleh, atau kamu inverskan masing-masing baru dikomposisikan juga boleh. Tapi ingat posisinya terbalik. Oke, itu untuk contoh kedua. Sekarang kita lihat contoh ketiga ya. Di sini ada fungsi G inverse dikomposisikan dengan F inverse ya, hasilnya negatif 2X ditambah 4, di mana penulisannya F inverse G inverse itu adalah inverse dari si F dan G, baru Fx-nya ini ya, X kurang 2 per 2X kurang 10. Ini adalah syarat, jika X-nya 5 nanti penyebutnya itu 0, jadi tidak boleh ya. Yang ditanya adalah nilai dari G6. Oke, di sini kamu gunakan sifat yang ketiga ya. Kenapa sifat yang ketiga? Lihat di sini ada bentuk G inverse ya, komposisi dengan F inverse ya, itu nilainya sama dengan ya negatif 2X ditambah 4. Jadi ini bisa Bapak ubah menjadi F dot G ya, F dot G baru diinverskan.
Sama itu ya, berdasarkan sifat ketiga ya. Jadi di awal kan sudah Bapak bilangkan, memahami sifat yang ketiga itu berlaku dua arah, bisa bentuk kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Jadi jika ini kita inverskan kan hasilnya G inverse dot F inverse terbalik. Oke, baru kamu gunakan sifat yang kedua ya. Jadi suatu fungsi diinverskan ya, baru diinverskan kembali, maka dia kembali ke fungsi awal. Jadi jika ini kita inverskan ya, jadi ini Bapak inverskan lagi ya, f dot g inverse ini diinverskan lagi, baru ini juga diinverskan. Sudah, maka f dot g inverse diinverskan, maka inverse ini habis ya, maka hasilnya kembali jadi f dot g ya, x sama dengan, oke, inverskanlah ini. Nah, apa inverse-nya? Kalau fungsi linear kemarin sudah Bapak terangkan ya, berarti kalau mau dibuat di buram pun boleh ya. Berarti anggap dulu, kamu anggap dulu dia sebagai y. Berarti y sama dengan negatif 2x ditambah 4 ya, berarti y dikurang 4 sama dengan negatif 2x, berarti y dikurang 4 per negatif 2 itulah nilai x. Maka inverse-nya ya, Bapak anggaplah fungsi k ini ya, berarti jadi k inverse itu menjadi y jadi x, berarti x dikurang 4 per negatif 2, berarti inverse-nya ini adalah x dikurang 4 per negatif 2. Oke, kembali ingat konsep komposisi f dot gx, itu artinya si g yang disubstitusi ke f. Berarti lihat fungsi f ini, gantilah variabel x-nya dengan g, maka diperolehlah hasilnya g x dikurang 2 per ya 2 gx sudah dikurang 10, itu sama dengan x dikurang 4 per negatif 2. Yang diminta adalah nilai dari G6, berarti x-nya ganti dengan 6, berarti jadi G6 dikurangi dengan 2 per ya 2 kali G6 dikurangi 10, itu sama dengan ini juga ganti 6, berarti 6 dikurang 4 per negatif 2. Oke, selanjutnya G6 ya dikurangi 2 per 2G6 dikurangi 10 sama dengan ya 6 dikurang 4 2, 2 dibagi negatif 2 berarti negatif 1 ya. Bapak buat negatif 1 per 1 biar gampang kali silang. Berarti G6 kurang 2 dikali 1 ya tetap G6 dikurang 2 sama dengan negatif 1 kali 2G6 berarti jadi negatif 2G6. Negatif 1 dikali negatif 10 berarti jadi positif 10. Oke, di sini ada G6, di sini ada negatif 2G6. Pindah ini ke kiri berarti jadi G6 ditambah dengan 2 kali G6 sama dengan 10. Ini negatif 2 ke kanan jadi tambah 2. Berarti jadi 3 G6 sama dengan 12, berarti diperolehlah G6-nya sama dengan 12 dibagi 3 yaitu 4. Oke, nah, jadi inilah pembahasan atau penyelesaian untuk contoh yang ketiga. Jadi kita gunakan sifat-sifat yang sudah Bapak terangkan, itu sangat membantu kita untuk menyederhanakan atau membuat soal itu menjadi lebih mudah untuk dikerjakan ya. Jadi sekian penjelasan untuk materi hari ini ya. Bapak ucapkan terima kasih. Jika ada yang kurang jelas, kita diskusikan kembali di classroom. Oke, sampai jumpa.